Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak-bapak Ibu semuanya. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Hadi Hidayat, yaitu tentang manfaat sholat dan pokoknya tentang dahsyatnya sholat. Oke, kita langsung saja ke videonya. Sebelumnya doakan supaya Ustadz Hadi Hidayat sehat selalu, yang nonton sehat selalu, semuanya sehat selalu. Oke, kita langsung saja ke videonya. Contoh, Nabi Musa salat, diabadikan nanti kisahnya di Quran surah Thaha surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Musa salat untuk mengingatku. Nabi Isa salat, diabadikan kisahnya di Quran surah Maryam, ibundanya, surah 19 ayat 31 sampai 33. Wa awsani bis shalah, Allah perintahkan aku untuk salat. Bisa, datuknya Nabi Muhammad yang ke-29, Nabi Ismail alaihissalam, sholat. Ya, bahkan meminta keluarganya sholat. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholat. Nabi Ibrahim sendiri, yang tadi saya sampaikan, itu sholat. Bahkan legasinya melahirkan doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil. Di semua Nabi, Rasul, kalau diurut sampai ke Nabi Adam, itu sholat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabih bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azra bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushana bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Nah, itu kalau diurut ke atas, Nabi mendapatkan sanad. Makanya disebut apa? Hanifiyatil khamsah. Salah satunya apa? Ini turunan konfirmasi bahwa semua Nabi agamanya sama, tauhidnya sama, sholat semuanya. Cuma cara sempurnanya nanti setelah peristiwa Isra Mi'raj disempurnakan. Sebelum disempurnakan caranya, Nabi ikut pada tuntunan sebelumnya, seperti Nabi-Nabi sebelumnya. Maka dilaksanakanlah kemudian sholat sebelum peristiwa Isra. Di sini tempatnya. Ini yang saya kotaki. Ini babun Nabi di kediaman Sayyidah Maimunah, sholat 2 rakaat sebelum dijemput di depan Ka'bah lewat Buraq. Saya tunjukkan itu, maksud saya ayatnya ada. Awas. Bukti sejarahnya ada, situsnya sampai sekarang masih ada. Di mana ditemukan ada konfirmasi wahyu, ayatnya ada. Bisa dibaca, bisa disimak, tempatnya ada, peristiwanya ada, dan ditelusuri tepat betul peristiwanya sesuai dengan skenario dan tadi alur yang telah disebutkan. Kalau dengan semua ini belum meyakinkan kita untuk meyakini kebenaran Islam, dengan cara apa lagi ditunjukkan? Coba semua nabi yang ada sekarang, kuburannya ada, wahyunya masih ada tidak? Kitabnya masih ada nggak? Mukjizatnya masih ada nggak? Cuma Nabi Muhammad yang mukjizatnya masih ada, tempatnya ada, situsnya ada, dan orang-orangnya bisa diurut sejarahnya sampai ke kita. Kalau disebutkan Abu Bakar, orang kenal, rumahnya masih ada, tempatnya ada, urutannya ada, pekerjaannya ada. Coba sebutkan Nabi Harun, saudara Nabi Musa alaihissalam, urutkan seperti Umar, Abu Bakar, nggak akan ketemu runtutan tadi. Jadi kalau sudah disampaikan seperti ini, belum yakin juga kita, dengan cara apa lagi dikuatkan iman kita kepada Allah. Di sini 2 rakaat sholat. Selesai sholat, diperintahkan dijemput lewat hadis, nanti dicek di hadis-hadis Muslim ya. Saya supaya cepat saja dulu. Maka di depan Ka'bah disiapkan kendaraan di malam hari saat semua orang sedang beristirahat pada umumnya. Kendaraannya disebut apa? Buraq. Apa itu buraq? Dari kata barakah. Kata barakah di Quran pertama kali disebutkan di Quran surah 2 Al-Baqarah di ayat ke-20. Yakadu al-barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilatan yang cepat itu menembus pandangannya. Jadi barq artinya sesuatu yang cepat, secepat kilat. Buraq, kendaraan yang sangat cepat. Saking cepatnya sekedipan satu kilatan sampai di tempatnya. Jadi kalau sekarang menatap ke depan, depan kan langsung sampai, sekedipan langsung sampai.
Ya, ada kendaraan yang begitu ditatap sampai gitu. Ya, itu buruk. Ya. Karena begini, semua peristiwa itu ujungnya apa? Saya terangkan dulu, lompat ke ujung dulu. Linuriyahu min ayatina. Putar lagi video saya di awal tadi. Allah ingin menunjukkan mukjizat di luar jangkauan akal. Di luar jangkauan. Jadi semua peristiwa Isra Mi'raj ini itu di luar akal. Kok ada ya kendaraan begitu? Karena Anda menangkapnya pakai akal. Tuh. Tapi kan nggak bisa dilogikakan. Nah, di sini poinnya. Sebelum kita menangkap Isra dan Mi'raj ini, ditundukkan dulu, diri kita dilemahkan. Supaya mengakui ada yang lebih kuat dibandingkan kita. Siapa? Karena ada sifat manusia itu terkadang muncul nafsunya membawa dia merasa yang paling kuat dalam kehidupan. Sehingga semua yang dia sadari Allah Maha Kuat, itu mesti ditundukkan dulu dengan kekuatan dia. Kalau nggak masuk akal, saya nggak mau. Di sholat kenapa 2 rakaat subuh? Kalau belum masuk akal saya, nggak bisa saya sholat. Dibalik oleh Allah, ente ini gimana? Ente manusia, ente lemah. Matanya manusia, karena manusia terbatas dengan jarak tertentu, jauh semakin tak kelihatan. Pendengaran ini manusia, telinga terbatas di bawah 20 Hz, di atas 20.000 tidak terdengar. Jika telinga Anda terbatas, mata Anda terbatas, kenapa akal Anda tidak mau terbatas? Maka ditampilkanlah oleh Allah berbagai fenomena yang tak bisa ditangkap akal, tapi terlihat oleh bagian indranya, supaya sadar bahwa Anda terbatas. Semua penampakan yang membuat akal kita tunduk, itu namanya ayat. Namanya apa? Nabi Musa punya mukjizat di apanya? Tongkat. Tongkat dilempar jadi ular. Di kita tongkat batu berubah jadi tanaman, kan? Ditanam jadi tanaman. Tongkatnya Musa lempar jadi ular. Pukul ke laut, laut yang pukul ke batu, batunya yang belah, keluar 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60. Anda punya tongkat emas, pukul ke batu, keluar 12 air mata tuh, pecah. Kelihatan. Di luar akal, yang tongkat kayu pukul ke batu, kok batunya yang pecah? Pukul ke laut, lautnya yang belah. Di mana ditangkap akalnya? Tidak bisa masuk. Ini menunjukkan Anda lemah. Nabi Isa itu cuma ngusap itu masaha. Sifat usapannya disebut masih, Mesiah. Diusap semua, usap sembuh. Kok bisa diusap sembuh? Di luar nalar ini, di luar akal. Nah, ada pelajaran penting. Karena dalam tubuh manusia itu ada 3 unsur. Ini yang paling penting. Tolong dicek ya Pak, dicek Ibu, diantara kita semua. Disebut manusia itu kalau ada 3 ini. Kalau tidak ada satu diantara 3, berarti bukan manusia. Nanti lihat kanan kiri kita setelah saya tuliskan ya. Satu ada fisiknya, tubuhnya. Jism, kaitan dengan fisik disebut jasmani. Ini ada. Baik. 2 akalnya. Untuk membedakan dengan hewan. Baik ya. Hewan tidak tahu malu, manusia punya malu, ya kan? Jadi kalau maaf Bu, maaf kalau hewan itu sembarangan, gak usah dimarahi karena tidak berakal. Jangan sampai orang berakal marah pada yang tidak berakal. Ibu udah bersih-bersih, ayam masuk, buang kotoran, dasar ayam, memang ayam. Ibu bukan, ya? Nah, jadi jangan ikut-ikutan pada yang tidak berakal. Sepanjang masih punya akal berarti manusia. 3, ada rohnya. Rohani, spiritual. Lihat sini, tanpa fisik dari 3 dulu deh paling enak. Ada fisik, ada akal, roh tidak ada, meninggal. Sudah? Roh dengan fisik tidak ada akal, kambing, ayam. Yes? Ada akal, ada roh, nggak ada fisik, gentayangan. Sate Pak tusuk. Jadi disebut manusia ada 3 ini. 3-tiganya butuh asupan, 3-tiganya lemah, ada yang mengendalikan. Fisik kalau tidak ada asupan, tidak makan, tidak minum, lemah. Harus dikendalikan, minta sama Allah, jawab sama Allah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan supaya sehat dan kuat.
Cari yang halal. Kalau dicari yang dengan cara yang haram, itu sebetulnya sedang merusak tubuh juga. Kalau nggak percaya, maaf ya, koruptor itu jangan dikira tenang. Ya, semakin banyak didapatkan, semakin gak enak makan. Makanya makanan banyak pun disentuhnya sedikit. Karena nggak ada thayyibnya. Halalan thayyib. Ketika tidak halal, pasti tidak thayyib itu. Sudah pasti rumus itu. Ini poinnya. Tapi yang kedua, banyak orang thayyib, maaf, thayyib itu sehat fisik. Jadi kalau sudah punya uang halal, cari makanan yang menyehatkan. Tidak semua yang disuka dikonsumsi. Itu rumus dalam Quran. Al-Baqarah ayat 169. Kalau pengen sehat, kata Allah, ya, Quran surah 2 dari ayat 168 ke kanan sampai 169. Makan yang menyehatkan. Punya 50.000, cari yang sesuai kesehatan kita. Orang kalau fisiknya sehat, kuat, orang Arab tanya kaifa haluk? Alhamdulillah ana thayyib. Maksudnya fisiknya sehat. Jelas? Yang tidak sehat datang ke dokter. Dokter bahasa Arabnya tabib, yang membuat tubuh kita thayyib dengan izin Allah. Tapi ada orang fisiknya sehat, fisiknya kuat, akalnya tidak sehat. Tuh. Maaf, ada orang sehat, kuat, bagus, namanya thayyib, fisik sehat, tapi 2 kali lebaran, 2 kali puasa nggak pulang-pulang tuh. Namanya thayyib kan dia, ya kan? Ada yang nggak sehat. Apa yang nggak sehat? Satu, ini akal. Bagus, pakai dasi, pakai jas, baik, tapi mencuri juga. Ada begitu? Nipu juga, ada begitu? Akalnya nggak sehat. Maka dari itu turun ayat-ayat untuk menyehatkan akal. Iqra bismi rabbikal ladzi afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat afala tatafakkarun afala yatadabbarun. Itu semua konsumsinya akal supaya akal jadi sehat. Semakin sehat akalnya, semakin mudah tugas fisiknya. Akal. Tapi akal pun masih lemah. Karena jangkauannya terbatas. Jadi kalau tugas fisik pengen mudah, akalnya tingkatkan. Semakin meningkat akalnya, semakin mudah tugas fisiknya. S1 pekerjaannya itu lebih berat dibandingkan S2. Kalau pengen fisiknya lebih mudah, naikin sedikit ilmunya. S2 salary-nya makin banyak, pekerjaan makin dikit. Pengen tinggi lagi, pengen mudah lagi, naikkan S3. Begitu dokter, pekerjaan makin dikit lagi, tapi gaji makin banyak. Pendapat sedikit, pendapatan makin banyak. Energi keluarnya sedikit, tapi hasilnya maksimal. Rumus energi kan begitu kan? Ya kan? Nah, balikin dulu. Tapi ada yang lebih cepat, karena akal ini punya keterbatasan. Fokus ini. Nggak semua bisa ditangkap. Pada saat akal tidak bisa menangkap, maka tangkaplah lewat di ruh ini ada iman namanya. Di ruh ada apa? Dan di sini ada inti kehidupan kita. Jadi kalau ini cuma mengatur, tapi di sini memerintahkan. Di dalamnya ada 2. Satu disebut takwa. Dalam iman itu ada takwa. Karena itu rata-rata kata iman dalam Quran itu nyambung dengan takwa. Dzalikal kitabul hudan lil. Siapa orang takwa di situ? Ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil iman. Bentar lagi kita Ramadan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Dalam iman ada takwa. Yang kedua, Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan tadi ceramah dari Ustaz Hidayat. Semoga Ustaz Hidayat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu amin. Itu ceramah dari Ustaz Hidayat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.